Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irca Maulana Sursiono, NIM 2023 188 008. Saya menjawab nomor 1A, ayat Al-Quran tentang jujur dan amanah. Di sini saya akan menjawab untuk surat An-Nahl ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa atul huda inna waha kafilan ala kulli sayyin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tepatilah janji-janji. Sesungguhnya Allah adalah penanggung jawab atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Manda, NIM saya 2023 1880027. Di sini saya akan menjelaskan indikator seseorang yang kokoh memegang amanah. Orang yang kokoh memegang amanah dapat diidentifikasi melalui beberapa indikator berikut. Yang pertama, integritas, yaitu konsisten dengan nilai-nilai moral, tidak mudah tergoda oleh godaan. Yang kedua, keandalan, yaitu konsisten dalam kinerja, dapat diandalkan dan dapat dipercaya. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu bersedia menerima konsekuensi, memahami dan mengakui tanggung jawab. Yang keempat, ketelitian, yaitu perhatian terhadap detail, analisis risiko sebelum bertindak. Yang kelima, yaitu kemandirian, yaitu inisiatif dan kreatif dalam pemecahan masalah. Yang keenam, kesetiaan, yaitu loyal terhadap nilai dan prinsip, komitmen jangka panjang. Yang ketujuh, pemberdayaan tim, yaitu kolaboratif dan mengakui kontribusi tim. Yang kedelapan, kejujuran komunikasi, yaitu komunikasi terbuka dan jujur, tidak menyembunyikan kesalahan. Yang kesembilan, adaptabilitas, yaitu fleksibel dan dapat beradaptasi. Yang ke-10, pengelolaan konflik, yaitu menyelesaikan konflik dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggili Rahman Putri. Saya dari NIM 2023 1880024. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 2A mengenai penjelasan pengertian adil dan keadilan secara etiologi dan terminologis. Jadi kata adil sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, lurus, jujur, dan tulus. Pengertian ini dibedakan lagi menjadi dua pengertian, yaitu etimologis dan terminologis. Secara etimologi dulu ya ini. Jadi secara etimologis, adil itu berarti sama dengan seimbang, tidak bersebelah, tidak memihak, berpihak, dan tidak sewenang-wenang dan sepatutnya. Namun keadilan sendiri secara etimologis itu memiliki arti yang positif sebagai seseorang yang mengambil posisi tengah dan mematuhi hukum peraturan yang sudah ditetapkan. Lalu selanjutnya ada pengertian adil dan keadilan secara terminologis. Jadi secara terminologis ini, adil itu bermakna suatu sikap yang bebas dari diskriminasi dan ketidakjujuran. Di sini keadilan secara terminologis itu juga mencakup konsep persamaan balasan, distribusi yang adil, kejujuran, kesederhanaan, keseimbangan, dan moderat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Anissa dengan NIM 2023 1880031 akan menjawab pertanyaan nomor 2B, yaitu bacakan surat Al-Maidah ayat 8 dan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-sekali kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlakulah adillah,
karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Nurfan Ramadan. NIM saya 202318800025. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang perspektif teologis dan perspektif fisiologis tentang Tuhan. Yang pertama adalah dalam perspektif teologis, Tuhan adalah entitas yang tertinggi, paling sempurna, dan paling berkuasa. Tuhan adalah pencipta dan penguasa alam semesta, serta sumber segala kebaikan dan kebenaran. Tuhan juga sering digambarkan sebagai pribadi yang mencintai dan peduli kepada manusia. Lalu, yang kedua, dalam praktek filosofis, Tuhan adalah subjek yang telah menjadi objek spekulasi dan perdebatan selama berabad-abad. Tidak ada definisi tunggal tentang Tuhan dan filsafat, tetapi beberapa ciri umum sering dikaitkan dengan Tuhan adalah: yang pertama adalah wujud yang sempurna, yang kedua pribadi yang sadar, ketiga pencipta, keempat moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fadlia dengan NIM 202318800029 yang akan menjawab pertanyaan soal 3B, yaitu jelaskan perbedaan antara politeisme, henoteisme, dan monoteisme. Politeisme yaitu bentuk kepercayaan yang mengakui adanya lebih dari satu Tuhan atau menyembah banyak dewa. Henoteisme yaitu bentuk kepercayaan yang hanya mengakui adanya satu dewa yang berkuasa di dalam dunia tanpa memungkiri adanya keberadaan dewa-dewa lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu monoteisme, bentuk kepercayaan yang hanya mengakui adanya satu Tuhan yang Maha Esa yang berkuasa penuh atas segala sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulinda Rohaningrum dengan NIM 202318800032. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4A dengan soal jelaskan perbedaan dan persamaan antara akhlak, etika, dan moral. Akhlak, etika, dan moral yaitu ketiga hal yang memiliki kemiripan. Tapi, jika dilihat dari secara dalam lagi, ternyata ada perbedaan, terutama jika ditinjau dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Ketiga hal tersebut adalah aspek dari kehidupan yang perlu dilakukan oleh manusia, mulai dari sudut pandang bahasa atau asal-usul kata. Akhlak berasal dari bahasa Arab, khulukun, yang memiliki arti budi pekerti atau tingkah laku. Jika ditinjau dari bahasanya, akhlak berarti budi pekerti atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh manusia akibat adanya perbuatan yang berulang kali dilakukan, sehingga tingkah laku tersebut menjadi sebuah kebiasaan, bisa berupa kebiasaan baik atau maupun buruk. Etika adalah etos, berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan. Etika ditinjau dari sudut pandang bahasa memiliki arti sebuah teori atau ilmu tentang adat dan kebiasaan manusia, baik bisa dari sifat baik atau juga sifat buruk. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos yang artinya tentang kelakuan. Maka moral adalah ajaran tentang kelakuan manusia, bisa baik dan buruknya. Kata moral sendiri dalam kehidupan sehari-hari sering digunakan untuk menilai tingkah laku manusia yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Rahmi Fitri dengan NIM 202318800030. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4B, yaitu jelaskan beberapa indikator manusia berakhlak serta beberapa
aktualisasinya dalam kehidupan. Apa itu indikator manusia berakhlak? Indikator manusia berakhlak adalah tertanamnya iman dalam hati dan teraplikasikannya takwa dalam perilaku. Ahli tasawuf mengatakan bahwa indikator manusia berakhlak antara lain adalah memiliki budaya malu dalam berinteraksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak berbicara tapi banyak berbuat, penyabar, tenang, hatinya selalu bersama Allah, suka berterima kasih, ridho terhadap ketentuan Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan lawan, tidak pendendam, tidak suka mengadu domba, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam Al-Quran banyak dikemukakan tentang ciri-ciri manusia yang beriman dan memiliki akhlak mulia. Salah satu di antaranya yaitu dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 12 yang berbunyi, Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ayat ini menjelaskan tentang suka berbuat baik dan berbuat adil pada sesama. Iman akan ajaran Islam diaktualisasikan dalam kehidupan seorang Muslim. Yang pertama itu akhlak terhadap Allah, yang kedua akhlak terhadap Rasul, yang ketiga akhlak terhadap diri sendiri, yang keempat akhlak terhadap keluarga, yang kelima akhlak terhadap manusia, lalu yang terakhir akhlak terhadap sesama makhluk. Dalam ilmu akhlak dijelaskan bahwa kebiasaan yang baik itu harus dipertahankan dan disempurnakan, serta kebiasaan yang buruk harus dihilangkan, karena kebiasaan merupakan faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter manusia berakhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahayu Saputra dengan nomor induk mahasiswa 202318800028. Saya di sini akan menyampaikan jawaban ulangan tengah semester Pendidikan Agama Islam nomor 5. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah-langkah dalam upaya mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Pembentukan karakter masyarakat madani. Pembentukan karakter masyarakat madani harus dilakukan sejak dini, dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karakter-karakter yang perlu ditanamkan adalah sebagai berikut. Yang nomor 1 yaitu peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan masyarakat madani. Nomor 2 yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan, pelatihan, dan pemberian akses terhadap sumber daya. Selanjutnya, penegakan hukum yang adil. Penegakan hukum yang adil akan menciptakan rasa aman dan keadilan di masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang sejahtera akan membuat masyarakat memiliki waktu dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat. B. Kriteria masyarakat madani dalam konteks Islam. Dalam konteks Islam, masyarakat madani adalah masyarakat yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keimanan dan ketakwaan, toleransi, demokrasi, keadilan, kepedulian sosial, kejujuran, kerja keras, kreativitas. Masyarakat madani yang dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam akan menjadi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Masyarakat madani juga akan menjadi masyarakat yang rahmat bagi seluruh alam. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.